Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita tetap diberikan kesehatan dan kesempatan serta semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, terus bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi digital pembelajaran matematika. Oke, kita akan coba seperti biasa lihat soal yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Kita masuk kepada teori perpangkatan dan bentuk angka, bentuk akar untuk kelas 9 SMP atau MTS halaman 10, untuk SMP kelas 9 semester 1 tahun ajaran baru. Kita lihat perpangkatan dan bentuk akar. Kita masuk ke dalam latihan, ayo kita tinjau ulang. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, ini dia yang ingin kita bahas. Nah, dikatakan perpangkatan itu maksudnya tentu perkalian berulang. Contoh 6 pangkat 2. Tentu perkalian berulang 6 kali 6. 8 pangkat 4 itu artinya perkalian berulang 8 kali 8 kali 8 kali 8. Perulangan perkaliannya sebanyak 4 kali. Kalau 2 pangkat 6 tentu perulangan perkalian sebanyak 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini disebut dengan perpangkatan. Nah, jadi kalau sebaliknya, kalau dinyatakan bentuk pangkat perpangkatan dari 8 kali 8 kali 8, tentu itu adalah sama dengan 8 pangkat 3. Jadi hal perpangkatan ini sudah biasa, jadi tidak perlu kita berlama-lama di sini. Nah, sekarang apa yang kita bahas, bagaimana dalam satu operasi matematika itu tercampur antara beberapa operasi. Ada perpangkatan, ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, kalau ini terjadi, yang harus dilakukan pertama sekali, selesaikan perpangkatan. Jadi kalau ketemu operasi tercampur antara kali, bagi, pangkat, maka selesaikan terdahulu operasi perpangkatan. Jadi soal nomor 1A ini 9 bagi 3 kali dengan 4 pangkat 3. 64. Nah, ini dia nih. Selesaikan dulu operasi perpangkatan. Ini yang kita selesaikan. Lalu setelah operasi perpangkatan kita selesaikan, kita akan lihat ada bagi, ada kali. Mana yang dahulu? Ingat, bagi dan kali itu setara. Dulukan mana yang muncul. Dulukan mana duluan yang muncul. Jadi ingat sekali lagi, kali dan bagi itu setara. Dahulukan mana yang paling awal muncul. Karena yang paling awal muncul bagi, maka selesaikan operasi bagi dahulu. Maka sama dengan 9 bagi 3 kali 64. Baru diselesaikan menjadi 192. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari soal ini, 1. Selesaikan dahulu perpangkatan.
selesaikan terlebih dahulu perpangkatan. Terlebih dahulu perpangkatan. Nah, ini dia harus kita ingat. Yang kedua, kesimpulan yang kita peroleh adalah tanda kali dan tanda bagi operasi lah. Operasi bagi dan kali setara. Operasi bagi dan kali adalah setara. Operasi bagi dan kali atau perkalian adalah setara. Oleh sebab itu selesaikan operasi yang pertama muncul. Oleh sebab itu selesaikan operasi yang pertama muncul. Nah, operasi pertama yang muncul. Yang singkat aja yang muncul. Jadi kalau antara bagi dan kali itu muncul duluan bagi, maka selesaikan dulu bagi. Kalau selesai muncul dulu kali, selesaikan kali. Nah, ini konsep dari operasi matematika jika tercampur pangkat, kali, dan bagi. Sekarang bagaimana di dalamnya jika ada operasi pangkat, kali, bagi, dan jumlah atau kurang? Coba kita lihat soal berikutnya. Kita lihat contoh soal berikut. Share. Kita lihat soal nomor B. Nah, nomor B ini, ingat, selesaikan terlebih dahulu perpangkatan. Nah, berarti nomor B sama dengan 1/8 itu 64 dikali dengan 8. 2 naik 3, 8 kali 6, 512. Selesaikan pangkat dulu, 512 dikali 16, selesaikan semua pangkat. Tambah setengah. Nah, nih. Jadi operasi pangkat ini kita selesaikan. Pangkat ini kita selesaikan menjadi 1/512 kali 16 tambah setengah. Setelah ini terjadi, jika terdapat tanda kali dan jumlah, apa didahulukan? Kali. Nah, karena kali dan jumlah tidak setara. Tadi kalau bagi dan kali setara, maka selesaikan mana muncul yang duluan. Tetapi kalau kali dengan jumlah, wajib selesaikan dulu kali. Nah, berarti di sini 16/512 ditambah setengah. Nah, kalikan dulu. Sederhanakan. Kalau tidak mau disederhanakan ya tidak apa-apa. Nah, setelah ini muncul, apa lagi yang harus kita lakukan?
barulah kita jumlahkan saja gitu. Kan sederhana sekali kan. 16 kali 2, 32. Tambah 512. Oke. Berarti kalau mau dijumlahkan, kalau mau diselamatkan penyebutnya boleh. Misalnya setengah ini kita buat 256 per 512. Itu kan itu icak-icak lagi itu. Masa anak SMP kelas 9 enggak bisa, enggak mungkin. Ditambah dengan 256 per 512. Nah, sama dengan 12 naik 1 282 272 282 16 12 naik 1 72 ya. Berarti 272 per 512. Nah, jadi kesimpulan dalam soal ini yang kita peroleh, apa kesimpulannya yang kita ambil? Ini kesimpulan soal ini. Yang pertama, tetap selesaikan terlebih dahulu operasi pangkat. Selesaikan dahulu operasi pangkat atau perpangkatan. Operasi pangkat. Selesaikan semua yang ada pangkat itu, selesaikan dulu. Lalu yang kedua, perkalian dan perjumlahan itu tidak setara. Penjumlahan dan perkalian tidak setara. Tidak setara. Tidak setara. Oleh sebab itu dahulukan operasi perkalian. Oleh sebab itu dahulukan kita sambung, dahulukan operasi perkalian. Jadi yang setara antara jumlah dan kurang itu setara. Oke. Kalau jumlah penjumlahan dan pengurangan itu setara. Jadi kalau operasinya kerjakan duluan yang muncul. Oke, saya rasa soal pembuka untuk teori perpangkatan dan bentuk akar ini sangat menarik sekali. Kita sambung lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.